dirugikan berhak memberikan komentar itu. Tetapi putusan ini sudah ada, atau rekomendasi ini sudah ada. Saya kira itu menjadi salah satu hak daripada calon yang dirugikan. Karena memang dia sangat dirugikan, karena memang itu menyangkut masa depan dia sebagai calon atau tidak. Mungkin itu dulu Pak Hadi, karena nanti kita lihat diskusinya berikut. Ya, memang menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Salahuddin. Apalagi menyangkut kewenangan. Ini kan dua lembaga ini memang sudah jelas sekali batasan kewenangannya. Jadi memang Bawaslu kewenangan seperti yang disampaikan tadi, dia memeriksa, kemudian mengkaji sampai dengan mengeluarkan rekomendasi, dan kalau itu pelanggaran administrasi maka diserahkan ke KPU, dan KPU lah yang melaksanakan rekomendasi itu. Nah, kalau melihat tadi Bawaslu, apakah KPU juga berkewenangan melakukan lagi pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Bawaslu, atau serta-merta saja melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu? Ini pertanyaannya ke siapa nih? Ke Pak Salahuddin, masih dengan Pak Salahuddin. Saya? Iya. Oh, iya. Masih dengan saya. Saya kira sudah ke karena masih menyangkut kewenangan tadi penjelasan Pak Salahuddin kan menarik, saya ingin kita perlu lihat di KPU sekarang itu ada nggak kewenangan tentang itu, tentang penanganan pelanggaran. Saya belum melihat konstruksi atau struktur. Dulu kami waktu masih kita penyelenggara pemilu yang di awal-awal ya, kita ada divisi teknis ya, teknis hukum dan teknis. Nah, kita mesti cari tahu. Sepanjang pengetahuan saya melihat struktur KPU hari ini, saya memahaminya KPU memang tidak lagi disibukkan untuk menangani pelanggaran. Saya bilang sama teman-teman KPU beberapa kali ketemu, sebenarnya Anda ini paling senang, KPU yang paling senang di zaman sekarang, karena Anda tidak terlalu disibukkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang kadangkala itu terjadi gesekan yang kuat antar pasangan calon atau para calon yang punya kepentingan terhadap pelanggaran itu. Nah, KPU sangat merasa tidak lagi diganggu dengan itu, karena ada Bawaslu. Jadi wajar kalau orang berkumpul di Bawaslu. Kalau saya lihat fenomena sekarang ini, orang lebih senang banyak berkumpul di Bawaslu. Para wartawan lebih senang berkumpul di Bawaslu. Iya. Dulu kami di KPU kita banyak wartawan yang berkumpul, jarang di Bawaslu. Nah, sekarang saya lihat para wartawan lebih senang berkumpul di Bawaslu. Kenapa? Karena kasus. Memang itu tuh di sana banyak kasus yang bagus dijadikan berita. Nah, saya memahaminya bahwa berarti KPU ini sesungguhnya sudah tidak diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran. Nah, kalau dia tidak diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran, maka ya dia tentu bicara soal pelanggaran, dia harus melihat kajian atau apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, ini mesti dicermati betul posisi kelembagaan, kewenangan kelembagaan di sini yang penting untuk dibicarakan. Kira-kira itu Pak Hadi. Pak Salahuddin, saya coba bacakan ini PKPU nomor 25 tahun 2013. Di sini kan diatur tentang penyelesaian dan pelanggaran administrasi pemilihan umum, mungkin termasuk dengan pemilu kada. Jadi pasal 17 itu KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN dan seterusnya wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Kemudian di pasal 18, tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi kegiatan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Dan B, menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu.
Jadi mungkin ini yang jadi pegangan KPU untuk melakukan kembali atau menggali kembali persoalan yang menjadi rekomendasi Bawaslu. Kira-kira Pak Salahuddin memaknai hal ini seperti apa? Memaknai PKPU, pasal ini. PKPU itu kan 25 tahun 2013 ya. Iya. Pertama PKPU nomor, kalau saya salah itu direvisi itu. Sudah direvisi ya? Iya, dia ada dua kan. Satu PKPU 25 2014, 13 2014 kan saya. Coba nanti cek. Tapi itu yang saya tahu, PKPU itu menyangkut pemilihan umum, pencalonan legislatif. Apakah bisa digunakan di dalam pilkada? Ya, saya kira nanti episode berikutnya jawabannya. Karena saya belum baca persis itu PKPU ya, tapi sepanjang sepengetahuan saya PKPU itu dispesifikan untuk menangani pelanggaran untuk pemilu legislatif kemarin. Kemudian saya mendengar KPU di beberapa tempat dalam kasus-kasus seperti ini, seperti yang terjadi di kita ini, mereka menggunakan PKPU ini. Saya cukup khawatir kalau itu dia gunakan menjadi salah satu bolong yang akan dipersoalkan oleh orang-orang yang kepentingan dengan keputusan KPU. Karena Bawaslu saja, Bawaslu Kabupaten ini ya, yang di dalam undang-undang pilkada sebelumnya, sebelum judicial review MK kemarin, mereka itu tidak punya legal standing. Mereka punya legal standing di pemilu, Bawaslu yang tetap di KPU di kabupaten. Nah di pilkada itu dipersoalkan karena di undang-undang pilkada mereka bukan Bawaslu, namanya Panwaslu. Maka rame-ramelah kemudian Bawaslu RI kalau tidak salah judicial review undang-undang pilkada supaya Bawaslu kabupaten yang sudah permanen dalam undang-undang pemilu kemarin juga disamakan dalam undang-undang pilkada, dan itu sudah ada putusan MK-nya. Itu artinya bahwa norma-norma yang ada di pemilu itu tidak serta-merta digunakan di dalam pilkada. Saya kira clear itu. Coba kan memang tentu KPU karena dia cukup berhati-hati dalam merespon rekomendasi Bawaslu, maka dia coba menggunakan PKPU ini. Meskipun menurut saya PKPU ini memang spesifik untuk pemilu. Saya tidak tahu ada pandangan yang lain ya. Sehingga ini bagi saya ya sebetulnya tidak tepat. Dia harus menunggu yang dimaksud dalam pasal 71 itu mesti ada penjelasannya melalui PKPU yang menyangkut pilkada. Kalau ada itu ya itu saja yang digunakan seharusnya, supaya memang unsur-unsur formilnya bisa terpenuhi. Kira-kira begitu Pak Hadi. Baik, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Salahuddin bahwa harusnya KPU dan Bawaslu ini kan mereka ini satu, sama-sama penyelenggara atau istilahnya satu atap. Berarti apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu harusnya itu juga yang menjadi keputusan KPU. Kira-kira begitu maksudnya Pak Salahuddin? Iya, karena yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tentang Komisi Pemilihan Umum yang ditulis dengan huruf kecil K, P, dan U-nya, itu di situ di dalamnya dalam penjelasan Profesor Jimli Asidik, kenapa KPU di dalam pasal 22E itu tidak ditulis huruf besar K, P, dan U-nya? Karena memang dimaksudkan ada sejumlah lembaga penyelenggara pemilu yang diatur di dalam KPU dalam pasal 22E itu. Ya termasuk Bawaslu dan DKPP. Sekarang konstruksinya begitu kan, DKPP juga itu masuk dalam bagian penyelenggara pemilu. Nah, ini harus saling menguatkan menurut saya, karena memang dimaksudkan
penyelenggara pemilu ini betul-betul dia punya kekuatan dan dia tidak boleh menjadi dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan politik, maka diperkuat dia. Ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, sehingga itu menurut saya khusus KPU dan Bawaslu, karena dia memang sampai di tingkat bawah dia punya perangkat, ya, sampai tingkat KPPS malah ini, ya, kalau tidak salah. Ya, mereka bagi saya dia harus satu perspektif di dalam melihat penyelenggaraan pemilu. Nah, jika Bawaslu di daftar pemilih kemarin kan ada Bawaslu merekomendasi, coba lihat ini ada pemilih yang tidak terdaftar. Nah, Bawaslu melihat, dia verifikasi, kemudian diberi masukan kepada KPU. Serta merta kan KPU juga, oh iya ini sudah sesuai berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Nah, saya berharap selama ini waktu kita diperhadapkan dengan putusan KPU yang melarang para caleg yang narkoba, para caleg yang mantan pidana korupsi, itu kan pernah dibuat PKPU dilarang. Bawaslu kan tidak. Dan itu sempat heboh, itu kan secara nasional Bawaslu KPU berkelahi dan diselesaikan, ditengahi oleh DKPP. Nah ini kalau ini dibawa-bawa terus, maka khawatirnya kekacauan pemilu atau pilkada itu bukan diakibatkan oleh peserta pemilu, tapi diakibatkan oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini saya sebagai pernah mantan penyelenggara, meskipun memang ini tidak mudah memperkuat penyelenggara pemilu, saya berharap teman-teman penyelenggara pemilu ini memiliki integritas yang baik, kemudian mereka juga sesama lembaga saling menghargai, dan publik bisa percaya dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada. Itu yang semacam harapan saya sebagai pernah menjadi penyelenggara pemilu untuk teman-teman kita yang sedang diberi amanah oleh masyarakat ataupun oleh negara untuk menjalankan satu kegiatan pemerintahan dalam hal ini penyelenggaraan pemilu dengan benar-benar berdasarkan standar profesionalitas. Kira-kira begitu Pak Hadi.